Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang ada di dalam rumah tangga dan di mana saja siaran ini bisa kita dengar. Shalom. Saudara-saudara, kita memang di saat-saat sekarang ini berada di dalam kecemasan dan kegetiran yang luar biasa, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang melanda secara mengglobal sekarang ini. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, tetapi di tengah-tengah kondisi real yang sedang kita hadapi, pandemik COVID-19, kita toh berada di tengah-tengah panggilan kita untuk terus menyatakan tentang kasih setia Allah yang terus Allah nyatakan bagi kita. Dan pada pagi hari ini, saudara-saudara, GPM memilih tema bulanannya manusia dan alam saling menghidupkan. Saya menambah satu, manusia tidak hanya dengan alam tetapi juga dengan hewan, flora dan fauna saling menghidupkan. Dan tema mingguan kita adalah kita saling ketergantungan antara sesama kita, antara manusia dan alam dan juga dengan hewan. Keterikatan kita ini menjadi sebuah keprihatinan bersama-sama, saudara-saudara. Manusia dan alam dan lingkungan, manusia dan fauna, flora saling ketergantungan. Saya rasa ini menjadi sebuah keprihatinan yang mengglobal sekarang ini. Di tengah-tengah kita menghadapi pandemik, di tengah-tengah kita menghadapi realitas sosial, di tengah-tengah kita menghadapi realitas kemajemukan masyarakat kita, di tengah-tengah kita menghadapi realitas kemajemukan di dalam agama-agama kita, di tengah-tengah realitas kita menghadapi kemajemukan di tengah-tengah masyarakat kita. Panggilan kita untuk mewujudkan saling ketergantungan di antara kita menjadi sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, saudara-saudara. Saya ingin mengawali khotbah ini atau refleksi ini dengan sebuah ilustrasi. Saudara-saudara, ada seorang sejarawan Nelius. Dia pernah mengatakan bahwa kita tahu betul tentang gurun Sahara di Afrika Utara, saudara-saudara. Kita tahu betul padang pasir yang sangat luas, tandus betul, saudara-saudara. Tetapi konon kata Nelius, untuk beratus tahun yang lalu, gurun Sahara ini menjadi sebuah wilayah fauna dan flora yang luar biasa. Sebuah wilayah fauna dan flora dunia. Dia menjadi lahan atau gudang gandum yang sangat luas. Gudang gandum dunia, saudara-saudara. Tetapi kenapa kemudian tiba-tiba gurun Sahara itu berubah menjadi padang pasir yang sangat tandus? Ketika dicari penyebabnya, maka satu-satunya penyebab yang mengakibatkan gurun Sahara itu berubah dari gudang gandum menjadi padang pasir yang luas. Dan dosa yang terbesar yang menyebabkan perubahan yang drastis itu, saudara-saudara, adalah keserakahan manusia. Ketika berkembang peradaban Romawi, maka apa yang kita kenal, orang-orang Romawi mengejar binatang-binatang buas di daerah Afrika Utara itu. Gajah-gajah diambil taringnya. Kemudian dibuka gedung-gedung besar, teater-teater besar untuk pertarungan. Pertarungan dengan apa? Kita biasa nonton film-film yang pertarungan dengan beruang-beruang, ya, dan itu mereka membunuh binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dibantai semua. Akibatnya apa? Padang gandum, gudang gandum itu berubah menjadi padang pasir. Dan semua ini menjadi bukti dari keserakahan manusia. Keserakahan manusia untuk mengeksploitasi alam, lingkungan, hewan. Semua terbunuh demi
egoisme manusia, kekuasaan manusia. Dan saya rasa ini masalah bagi kita, keserakahan, saudara. Keserakahan itu ibarat raksasa yang menerkam, yang menindas, yang menguasai, yang memakan, yang menyimpan bagi dirinya sendiri. Akibatnya alam yang seharusnya memberi kehidupan kepada manusia berubah menjadi alam yang memusuhi manusia. Bahkan ada dugaan, saudara-saudara, matinya berbagai spesies di tengah-tengah dunia ini juga oleh karena keserakahan dari spesies-spesies yang lain. Manusia spesies yang lain saling memakan karena keserakahan. Dan itu mengakibatkan banyak spesies yang hilang. Saudara tahu, di tengah-tengah pandemik COVID-19 sekarang ini ada pertanyaan yang sangat serius kepada kita. Apakah spesies manusia ini masih bisa bertahan? Dan saya rasa itu sampai berapa lama spesies manusia ini masih bisa bertahan di tengah-tengah pandemik? Saudara, sekarang ini di mana-mana orang takut tentang kematian, saudara. Memang virus atau coronavirus itu bukan sebuah makhluk. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini adalah ketakutan orang, manusia takut betul terhadap coronavirus. Takut kematiannya. Dan seberapa lama manusia bertahan terhadap ancaman kematian ini. Itu keserakahan itu juga telah menimbulkan banyak pertanyaan. Tetapi juga bukan cuma kita bicara tentang alam. Alam tidak lagi bisa saling mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi karena egoisme, karena keserakahan manusia, karena kekuasaan. Itu salah satu, saudara. Bagaimana kita berbicara tentang alam, manusia, dan hewan saling menghidupkan sekarang ini. Alam, manusia, dan hewan saling menghidupkan hanya mungkin ketika keserakahan itu kita akhiri. Itu yang pertama yang mau saya katakan. Tetapi yang kedua, kita juga belajar tentang realitas bahwa keserakahan itu tidak hanya terjadi antara manusia, alam, hewan, dan lingkungan kita. Tetapi keserakahan itu terjadi juga di tengah-tengah masyarakat kita. Di tengah-tengah kemajemukan kita sekarang ini. Kita kenal betul adagium kita sebagai bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda itu satu itu. Artinya bahwa adagium ini mau mengatakan tentang ekualitas, kesederajatan manusia di tengah-tengah bumi Pancasila ini. Kemajemukan suku, kemajemukan agama, kemajemukan budaya, kemajemukan tradisi, kemajemukan dalam status sosial. Tetapi bisa terjadi kemajemukan ini terabaikan hanya karena keserakahan, karena rasa superioritas kita, karena alasan apapun kita bisa menindas orang lain. Karena rasa superioritas kita bisa menindas sesama. Kita bisa menindas orang lain, kita bisa menindas agama lain, kita bisa menindas etnis lain, kita bisa menindas karena rasa superioritas, karena keserakahan kita. Dan saya rasa ini ancaman bagi keutuhan bangsa kita. Ancaman bagi keutuhan bangsa kita. Bagaimana kita tetap menjaga kebinekaan kita, kepelbagaian kita, di mana ada solidaritas, ada intoleransi, ada rasa senasib dan sepenanggungan. Semangat yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda itu satu itu. Artinya apa? Kepelbagaian kita mesti menjadi kekuatan kita untuk menopang bertumbuhnya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai. Dan saya rasa itu kekuatan kita sebagai bangsa yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan oleh karena itu kita semua terpanggil untuk membangun persaudaraan sejati di tengah-tengah bangsa ini, saudara-saudara. Semua itu bisa kita lakukan kalau kita berani untuk menghentikan egoisme kita. Kita berani untuk menghentikan
keserakahan kita. Itu juga terjadi tidak hanya di dalam perspektif kehidupan kebangsaan kita, saudara-saudara, tetapi juga terjadi di dalam relasi-relasi kemanusiaan kita. Relasi kemanusiaan kita yang terjadi di mana-mana, saudara. Tetapi juga tidak hanya di dalam relasi kemanusiaan di tengah-tengah bangsa kita, tetapi juga di dalam realitas bergereja kita. Saya rasa ini masalah, saudara. Jemaat-jemaat kita di dalam relasi antara kehidupan berjemaat. Seringkali ada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain, ada orang yang merasa lebih dominan dari orang lain, ada orang yang merasa lebih penting dari orang lain, ada orang yang merasa lebih berharga dari orang lain. Kita memiliki kepelbagaian etnis, kepelbagaian latar belakang, kepelbagaian pendidikan, kepelbagaian gender, kepelbagaian dalam suku kita, jemaat-jemaat kita, majemuk, sangat majemuk, saudara. Dan oleh karena itu potensi konflik dan perselisihan selalu saja menjadi ancaman bagi keutuhan jemaat-jemaat kita. Karena kemajemukan itu juga yang terjadi di dalam kota Korintus. Sebagai sebuah kota peradaban, sebagai sebuah kota pelabuhan, sebagai sebuah kota di mana pertemuan budaya barat dan timur. Kemajemukan secara budaya, kemajemukan secara kultural, kemajemukan secara sosial, kemajemukan secara politik. Dan oleh karena itu ancaman perpecahan, ancaman konflik di tengah-tengah jemaat Korintus sangat-sangat real. Saudara, saya rasa kemajemukan dan kepelbagaian itu tidak hanya di jemaat Korintus, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, kemajemukan kita, ya, kemajemukan kita secara kultur, kemajemukan kita, jemaat GPM ini tidak hanya satu kelompok masyarakat, tetapi sebuah komunitas yang berbeda-beda. Di tengah-tengah kota ini juga ya kita mempunyai kemajemukan dan kepelbagaian luar biasa. Ya. Dan itu kemungkinan untuk menghasilkan potensi konflik, sesuatu yang tidak mustahil. Perselisihan, sesuatu yang tidak mustahil. Itu yang juga dihadapi di jemaat Korintus, saudara. Dan oleh karena itu, Rasul Paulus mau menegaskan bagaimana kita membangun sebuah perspektif kehidupan bersama yang solid. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan bersama yang kuat. Bagaimana jemaat bisa hidup, bagaimana gereja bisa hidup sebagai sebuah komunitas beriman yang sehat, yang solid, yang solider, yang kuat, yang tidak mudah goyah karena kepelbagaian. Kita tahu di jemaat Korintus ada yang mentokohkan Paulus, ada yang mentokohkan Apolos, ada yang mentokohkan Kefas dan lain-lain. Dan oleh karena itu, kemajemukan itu menjadi potensi perpecahan karena proses-proses pentokohan yang terjadi, ya saudara. Dan itu juga dipicu oleh kemajemukan, konflik, ketegangan, perselisihan itu bisa saja terjadi di dalam jemaat karena keserakahan, egoisme, kesombongan. Itu bahaya, ada yang sedang mengancam persekutuan kita, saudara. Dan oleh karena itu Paulus menegaskan beberapa hal. Dia berbicara tentang satu tubuh, satu di dalam tubuh, satu tubuh banyak anggota. Paulus mau menegaskan tentang adanya kepelbagaian karunia, talenta yang ada di dalam jemaat. Tetapi kepelbagaian itu disatukan di dalam Kristus sebagai kepala tubuh. Dan Kristus adalah kepala tubuh. Saya rasa ini metafor yang menarik, saudara. Ini bukan bahan baru bagi jemaat-jemaat GPM, ya. Satu tubuh, banyak anggota. Ini bukan barang baru. Dan saya rasa bahwa metafora satu tubuh mau menegaskan bahwa di dalam tubuh di mana Kristus sebagai kepala ada beragam dan kepelbagaian
ada berbagai kepelbagaian yang ada. Tetapi bagian-bagian itu tidak saling terpisah satu dari yang lain. Tetapi bagian-bagian tubuh itu merupakan sebuah kesatuan organisme yang saling membutuhkan dan saling menopang di dalam Kristus sebagai kepala tubuh. Dan oleh karena itu Paulus menegaskan kepada kita bahwa jemaat itu adalah tubuh Kristus. Jemaat itu, gereja itu adalah tubuh Kristus. Bukan sebuah komunitas yang bebas, tetapi sebuah komunitas yang tertata. Sebuah komunitas organisme yang tertata di dalam suatu tubuh di mana Kristus sebagai kepala. Disatukan di dalam roh. Disatukan di dalam roh dan baptisan. Di mana Kristus sebagai kepala tubuh. Dan oleh karena itu Paulus mau menegaskan, tidak ada lagi yang Yahudi atau yang bukan, orang merdeka atau orang bebas, tetapi semua berada di dalam kesatuan. Bukan soal Paulus, bukan soal Kefas, bukan soal Apolos yang penting, tetapi Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah kepala tubuh. Dan oleh karena itu, tubuh yang terdiri dari bagian-bagian, satu ilustrasi yang menarik. Ada mata, ada kaki, ada tangan. Masing-masing mempunyai peranan, masing-masing mempunyai fungsi. Mata tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan kaki. Kaki tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan tangan. Bahkan fungsi-fungsi yang sekecil apapun punya makna, saudara. Saudara, bagaimana kita memaknai perspektif metafora satu tubuh ini dalam realitas sosial kita? Dalam realitas bergereja kita, dalam realitas pandemik yang sekarang sedang terjadi. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi yang mau saya katakan, bagaimana kita menata kehidupan bersama sebagai satu tubuh. Dan oleh karena itu mengapa pentingnya peran dari para pelayan. Di dalam jemaat ada pendeta, ada penatua, ada majelis, ada semua orang-orang yang dipercayakan Tuhan dengan talenta-talenta tertentu. Tugasnya untuk apa? Ini kalau kita bicara tentang leadership di dalam jemaat kita. Tentang kepemimpinan. Bagaimana sebuah leadership yang mengelola kepelbagaian itu agar menopang tumbuhnya tubuh yang sehat. Ini penting. Saudara, bisa terjadi leadership yang juga serakah. Sehingga pertumbuhan di dalam jemaat tidak bertumbuh. Pertumbuhan di dalam gereja tidak mengalami pertumbuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita egois. Dia mau lebih menonjol. Serakah memberi peran kepada orang lain. Saudara, jangan kira orang-orang kecil penyapu jalan itu tidak punya peranan. Saudara, jangan kira orang-orang kecil pemungut sampah itu tidak punya peranan. Bahwa yang punya peranan adalah orang-orang yang berdasi. Oh tidak, sama sekali tidak. Tetapi pemungut-pemungut di jalan, penyapu jalan, cleaning service, punya peran-peran kecil, tetapi mereka menentukan. Mereka berarti. Dan oleh karena itu mereka punya bahagian di dalam membangun tubuh. Saya rasa ini penting, saudara. Di dalam gereja kita, di dalam kehidupan bersama sebagai jemaat-jemaat kita mesti sadar itu. Kita mesti sadar sebab potensi konflik, potensi perselisihan itu bisa terjadi ketika kita tidak menyadari bahwa tugas kita adalah menggairahkan potensi dan talenta anggota jemaat untuk bertumbuh membangun jemaat-jemaat kita. Ini penting. Jangan kita mendominasi, jangan kita merasa lebih hebat, jangan kita merasa superior dari orang lain. Sebab kalau itu yang terjadi, konflik akan terjadi, perselisihan akan terjadi. Kenapa ini penting? Yang paling penting bagi kita adalah mengandalkan dan menempatkan Kristus sebagai kepala tubuh. Supaya semua upaya dan tanggung jawab pelayanan kita gerakan pada Kristus. Dan saya rasa ini penting. Di tengah-tengah kehidupan bersama,
supaya kita terpanggil untuk bagaimana kita mengelola tubuh, mengelola jemaat sebagai sebuah kesatuan tubuh di mana ada pelbagaian, ada potensi, ada sumber daya. Ini memerlukan manajemen sumber daya pengelolaan tubuh Kristus secara baik supaya jangan terjadi masalah-masalah yang bisa menimbulkan tubuh itu rapuh. Saya rasa itu masalah kita, saudara, ya. Pertumbuhan dan tubuh itu mesti selalu mengalami sebuah proses pertumbuhan. Ada banyak masalah di dalam jemaat, masalah keuangan, masalah banyak, saudara. Saya rasa ini harus kita akhiri, dan salah satu caranya adalah menghentikan keserakahan kita, supaya kita memberi ruang. Nah, pertanyaan saya yang paling terakhir adalah bagaimana kita memaknai metafora satu tubuh ini bagi panggilan kita untuk memotong mata rantai pandemi COVID. Saudara, saya selalu mengatakan pandemik ini jangan kita berpikir besok akan berakhir. Jangan kita berpikir minggu akan berakhir, akhir tahun akan berakhir, atau kita bisa punya observasi dan penelitian dan punya data yang bisa untuk itu. Ya, pandemik ini mesti kita tanggapi dengan sangat serius sebagai sebuah extraordinary wabah yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu jangan kita main-main dengan wabah ini. Jangan kita main-main. Kita mesti menanggapi ini dengan seluruh sikap kita, dengan seluruh hidup kita. Ini bukan cuma soal cuci tangan, soal jaga jarak dan pakai masker. Tetapi ini adalah soal di mana bagaimana kita peduli dengan sesama kita. Saudara, ada banyak realitas di mana jaga jarak itu membuat kita jauh satu dari yang lain. Saudara, jangan lupa itu. Bahkan kadang-kadang juga jaga jarak, pakai masker sebagai sebuah ketentuan protokol untuk memotong mata rantai COVID. Tetapi juga apa yang terjadi? Relasi-relasi kemanusiaan kita menjadi sangat impersonal, jauh satu dari yang lain. Jangan kita lupa itu. Apa artinya itu? Saya mau katakan kepada kita semua, protokol kesehatan menjadi sesuatu yang keharusan kita lakukan. Tetapi empati kemanusiaan harus tetap menjadi modal sosial kita. Jangan pernah kita lupa. Persaudaraan kita, rasa senasib sepenanggungan kita, satu tubuh harus menjadi kepedulian kita. Yang di Alkitab mengatakan, satu sakit, semua sakit. Satu susah, semua susah. Jangan sampai pandemi COVID ini membuat kita tidak peduli lagi dengan sesama kita. Jangan sampai pandemi COVID ini membuat kita serakah kepada sesama kita. Jangan sampai pandemi COVID ini membuat kita kehilangan perspektif persaudaraan di antara kita. Jangan sampai pandemi COVID ini membuat kita tidak lagi punya empati kemanusiaan, solidaritas, rasa peduli, saudara. Mesti kita hati-hati. Nah, saya rasa di situ kita bisa mengisi pandemik ini dengan hidup yang berarti, saudara. Saya rasa itu yang mau saya katakan kepada kita, saudara-saudara di rumah, ibu bapak, anak-anak semua. Kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan. Tetapi jangan lupa, kita juga mesti mencuci hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang bersih untuk membangun persaudaraan dan kemanusiaan, saling peduli dengan sesama kita. Jangan lupa di pinggir rumah kita, sebelah rumah kita, sebelah jendela kita, ada orang yang mungkin karena pandemik ini sulit makan. Jangan lupa di sekitar tetangga kita, karena pandemik ini dia berhenti kerja dan tidak bisa kerja apa-apa, akibatnya rumah tangganya berantakan. Kita perlu untuk solidar dengan mereka. Pertanyaannya adalah,
Kalau kita ingin membangun saling ketergantungan antara sesama kita, antar manusia dengan hewan, dengan alam, dengan semua. Tujuannya apa, saudara? Sederhana saja. Untuk memaknai kehidupan ini sebagai kehidupan yang kita miliki. Dan kehidupan ini tidak pernah akan berakhir. Sebab apa? Kita adalah penyangga kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah solidaritas sosial kita. Hanya dengan itu kita bisa menjadi umat yang beriman. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.